Langsung saja. Teng dong. Bentuk eksponen. Bilangan eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang. Sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk contohnya ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 8. Untuk sifat yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Untuk contohnya ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 2. Untuk sifat yang ketiga dalam kurung A pangkat A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk contohnya ada 2 per X pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 per X pangkat 5. Untuk sifat yang keempat ada A pangkat A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Untuk contohnya ada 2 dikali X pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikali X pangkat 5. Untuk sifat yang kelima ada A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, untuk yang sifat kelima ini M sama N-nya dikali, dan contohnya ada 2 pangkat min 1 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat min 1 dikali 3 sama dengan 2 pangkat min 3. Bentuk akar. Definisi bentuk akar. Jika N merupakan bilangan bulat positif, A dan B merupakan himpunan bilangan real, maka berlaku B pangkat N sama dengan A. Maka B disebut sebagai akar pangkat N dari A. Secara umum bentuk akar ditulis sebagai N akar pangkat A. Contoh 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 sama dengan akar pangkat 9. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 sama dengan 3 akar pangkat 8. Halo semua, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang menentukan nilai fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponen dengan bilangan dasar A dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 mempunyai bentuk umum F memetakan dari X ke A pangkat X atau ditulis dengan Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Dengan A dinamakan bilangan pokok atau basis dengan ketentuan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. X dinamakan variabel bebas dan himpunan dari variabel bebas X disebut daerah asal atau domain fungsi F ditulis df. Dengan df sama dengan X sedemikian rupa X-nya itu anggota himpunan bilangan real. Y dinamakan variabel tak bebas dan himpunan dari variabel Y disebut daerah hasil atau range. Fungsi F ditulis RF dengan RF, yaitu Y sedemikian rupa, Y lebih dari 0, dan Y anggota himpunan bilangan real. Fx sama dengan A pangkat X dinamakan rumus eksponen baku. Nah, itu dia peraturan-peraturannya atau syarat-syaratnya itu. Sekarang kita lanjut ke contohnya. Contoh, diketahui fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X. Tentukan range dari fungsi tersebut jika domain fungsinya negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Di sini kita buatkan tabel dulu. Ada X, 2 pangkat X, dan Y hasilnya. Jika X min 2, maka menjadi 2 pangkat min 2. Dan hasilnya 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4, jadi bisa ditulis dengan 1 per 4. Jika X min 1, maka jadi 2 pangkat min 1. Hasilnya 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2, jadi bisa ditulis dengan 1 per 2. Jika X 0, maka menjadi 2 pangkat 0 dan hasilnya 1. Jika X 1, maka menjadi 2 pangkat min 1 dan hasilnya 2. Dan jika X 2, maka menjadi 2 pangkat 2 dan hasilnya 4. Maka nilai Y dari range tersebut 1 per 4, 1 per 2, 1, 2, dan 4. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi fungsi eksponensial. Yang pertama, peluruhan sering dijumpai di bidang fisika dan kimia, yaitu tentang isotop radioaktif. Setiap isotop mempunyai waktu paruh. Waktu paruh adalah yang dibutuhkan untuk meluruhkan 50% isotop radioaktif suatu zat. Jika NO massa isotop radioaktif mula-mula, NT massa yang tersisa setelah T waktu, T lama waktu zat mengalami peluruhan, T 1 per 2 waktu paruh isotop radioaktif. Maka NT sama dengan N0 1 per 2 T per T1 per 2. Ini rumusnya.
Contoh, sebesar 25 gram zat radioaktif disimpan selama 60 tahun. Jika waktu paruh zat tersebut adalah 20 tahun, massa zat radioaktif yang tersisa adalah titik-titik gram. Diketahui NO atau massa isotopnya 25 gram. Waktunya 60 tahun, T1/2 20 tahun. Yang ditanyakan NT, massa zat radioaktif yang tersisa. Penyelesaian. Masukkan rumusnya dulu, NT sama dengan N0 1/2, T per T1/2. Masukkan NO-nya 25, 1/2, 60/20. Sama dengan 25, 1/2 pangkat 3, sama dengan 25 kali 1/8. Maka hasilnya 3,125 gram. Yang kedua, peluruhan. Selain peluru zat radioaktif, peluruhan juga terjadi pada penyusunan harga barang secara periodik jika H harga barang mula-mula, P penyusunan tiap periode tertentu, N periode, HN harga barang setelah N periode. Maka rumus HN sama dengan H1 kurang P persen pangkat N. Contoh, harga sebuah mobil menyusut terhadap harga belinya sebesar 10% tiap tahun. Jika sebuah mobil dibeli dengan harga 250 juta, maka harga mobil setelah 5 tahun pemakaian adalah diketahui H harga barang 250 juta. P persennya 10%. Periode N periodenya 5 setelah N periode. Maka rumus HN sama dengan H1 kurang P persen pangkat N. Contoh, harga sebuah mobil menyusut terhadap harga belinya sebesar 10% tiap tahun. Jika sebuah mobil dibeli dengan harga 250 juta, maka harga mobil setelah 5 tahun pemakaian adalah diketahui H harga barang 250 juta. P persennya 10%. Periode N periodenya 5 tahun. Ditanyakan HN harga barang setelah periode. Penyelesaian. Masukkan rumus HN sama dengan H1 kurang P persen pangkat N. H-nya 250 juta, 1 kurang 10% pangkat 5. 250 juta, 1 kurang 0,1 pangkat 5. 250 juta, 0,1 sama dengan 0,9 pangkat 5, sama dengan 147,62 juta rupiah. Nah, yang terakhir, maaf guys, ada iklan. Yang terakhir, pertumbuhan. Pertumbuhan biasa dijumpai di perbankan, yaitu sistem bunga majemuk. Misalkan uang sebesar M disimpan di bank dengan majemuk I persen tiap periode. Jika jumlah uang setiap periode ke N adalah MN, maka rumusnya MN sama dengan M1 tambah I per 100 pangkat N. Contoh, Adi menabung di bank sebesar 20 juta rupiah dengan bunga majemuk 10% tiap tahun. Berapa besar tabungan Adi setelah 3 tahun? Diketahui M sama dengan 20 juta, I persennya 10%, dan N periodenya 3 tahun. Ditanya M3. Penyelesaian, masukkan rumus. MN sama dengan M1 ditambah I per N pangkat ditambah I per 10 pangkat N. M3, N-nya sama dengan 3, sama dengan M 20 juta, 1 ditambah I-nya 10 per 100, N-nya 3. Sama dengan 20 juta, 1 ditambah 0,10 pangkat 3, sama dengan 20 juta, 1,1 pangkat 3, sama dengan 26,62 juta rupiah. Sekian dari saya, terima kasih. Persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial adalah persamaan yang eksponennya mengandung peubah X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokok mengandung peubah X. Persamaan itu sama dengan. Nah, di sini ada rumus nomor 1, yaitu A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. P ini adalah konstanta berupa angka atau nilai. Fx sama dengan P. Fx sama dengan P. A-nya ini harus lebih dari 0, jadi A tidak boleh 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Sebagai contoh, 3 pangkat X plus 3 sama dengan 27. 3 pangkat X plus 3 sama dengan 3 pangkat 3. Di sini A-nya itu harus disamakan dulu, jadi diubah 27 ini jadi 3 pangkat 3. X plus 3 sama dengan 3. Ini dapat dari mana? Karena Fx sama dengan P, jadi pangkatnya dulu diturunin ke bawah. X tambah 3 sama dengan 3. Jadi dapat X sama dengan 0 karena 3 dibagi 3 hasilnya habis, jadi 0. Untuk rumus nomor 2, ada A pangkat Fx sama dengan 1. Seperti nomor 1 tadi, A lebih besar dari 0 dan A harus tidak boleh sama dengan 1. Lalu buat saja menjadi A pangkat Fx sama dengan A pangkat 0. Kenapa? Karena semua nilai yang berpangkat 0 hasilnya selalu 1. Sebagai contoh soal, 2 pangkat X kuadrat ditambah X sama dengan 1. Lalu ini tuh
A-nya ini harus disamakan dulu. Ini kan A-nya ini masih 1 kan, jadi harus disamakan menjadi 2. Caranya 2 pangkat X2 ditambah X sama dengan 2 pangkat 0, karena 2 pangkat 0 ini hasilnya 1. Lalu X kuadrat ditambah X sama dengan 0. Jika mendapat X2, tinggal difaktorkan menjadi X dalam kurung X ditambah 1 sama dengan 0. Lalu tinggal dibuat pembuat nolnya. Jadi pembuat nolnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan min 1. Karena ini dalam kurung lalu ubah bentuk menjadi min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 0. Karena ini diubah dulu menjadi yang lebih kecil lalu lebih besar. Untuk rumus nomor 3 ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, bedanya dari rumus 1 dan 2 ini, nomor 3 ini pangkatnya berupa fungsi. Fungsinya itu apa? Fungsinya itu fungsi Fx dan fungsi Gx. Sama seperti rumus 1 dan 2, A harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Dicari itu Fx sama dengan Gx. Ini ada contoh soalnya, bisa dilihat. Lalu di rumus nomor 4 ini ada A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Kalau yang sebelumnya ini kan, yang beda ini ada pangkatnya kan, pangkatnya ini beda, Fx dan Gx. Kalau di 4 ini, pangkatnya ini sama-sama Fx, tapi A dan B-nya ini beda. Nah, di bagian ini nilai angka yang bawah AB-nya ini tidak sama, tapi pangkatnya sama. Jadi, A harus lebih besar dari 0 dan B harus lebih besar dari 0. Dan Fx diusahakan sama dengan 0. Di sini ada contoh soalnya, bisa dilihat. Dan untuk catatan, rumus 1-4 untuk A dan B sama dengan A harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Karena jika misalkan A sama dengan 1, pasti hasilnya tidak boleh sama dengan. Jadi, tidak dikerjakan karena nilainya sudah pasti sama. Di syarat persamaan eksponensial, jika nilai A atau B adalah 1, maka dipangkatkan berapapun hasilnya pasti 1. Misalkan, 1 pangkat 5 hasilnya 1, 1 pangkat 9 hasilnya 1, dan seterusnya. Oke, di rumus nomor 5 ini ada Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Ini pangkatnya ini beda ya, ada Fx dan Gx, tapi untuk AB-nya ini sama-sama Hx. Nah, di rumus nomor 5 ini memiliki 4 syarat. Syarat yang pertama, Fx sama dengan Gx. Syarat yang kedua, Hx sama dengan 1. Syarat yang ketiga ini, Hx sama dengan 0, tapi ada asalkan. Kalau misalkan ada asalkan ini, harus disertai dengan pembuktian. Pembuktiannya ini, Fx harus lebih besar dari 0 dan Gx harus lebih besar dari 0. Dan harus bernilai positif. Kalau misalkan minus atau 0 ini nggak bisa, jadi harus bernilai positif. Yang keempat ini, ada Hx sama dengan min 1. Asalkan Fx dan Gx keduanya ini harus ganjil atau keduanya ini harus genap. Jadi kalau misalkan Fx-nya yang didapat nih ganjil, jadi Gx-nya ini juga harus ganjil. Gak bisa kalau misalkan Fx ini ganjil yang Gx-nya genap, berarti tidak memenuhi dan tidak bisa dimasukkan ke himpunan penyelesaian. Untuk rumus selanjutnya, di sini ada rumus nomor 6, yaitu Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Nah, ini pangkatnya sama, pangkatnya ini sama-sama Hx, tapi untuk AB-nya ini beda. Ini ada Fx dan Gx. Dengan syarat, yang pertama ada Fx sama dengan Gx dan Hx sama dengan 0, asalkan Fx dan Gx ini tidak boleh sama dengan 0. Lalu di sini ada contoh soalnya, bisa dilihat. Di sini ada himpunan penyelesaian hasilnya. Nah, untuk rumus yang nomor 7 ini ada Fx pangkat Gx sama dengan 1 dengan syarat. Syaratnya ini harus yang pertama ada Gx sama dengan 0. Jadi bisa ditulis nih Fx pangkat 0 sama dengan 1. Asalkan Fx ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi tidak bisa 0 pangkat 0 ini nggak bisa kan? Jadi tidak bisa. Jadi sama dengan, pokoknya nggak boleh. Lalu syarat yang nomor 2 ini ada Fx sama dengan 1. Nah, 1 pangkat berapapun hasilnya pasti 1. Untuk contoh soal bisa dilihat. Penjelasannya sudah jelas. Di sini didapat rumus terakhir dari persamaan eksponensial atau rumus nomor 8 adalah didapat A besar dikali A kecil kuadrat Fx ditambah B besar dikali A kecil Fx ditambah C sama dengan 0. Nah, ini A, B, C huruf besar adalah konstanta. Nah, ini sama seperti rumus 1-4 tadi, yaitu A harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Dan untuk pemisalan, Y sama dengan A Fx. Di sini ada contoh soal, bisa dibaca dan didapat himpunan penyelesaiannya dari soal 3 pangkat 2x plus 3 dikurang 84 dikali 3x ditambah 9 sama dengan 0, himpunan penyelesaiannya didapat min 2, 1. Oke, lanjut ke materi pertidaksamaan eksponensial. Sebelum lanjut ke rumus-rumusnya, kita cari tahu dulu pengertian pertidaksamaan eksponensial merupakan pertidaksamaan yang eksponennya memuat variabel. Jadi kalau udah tahu pengertiannya, bisa dilihat lagi ke rumus-rumusnya. Di sini rumusnya ada 4, bisa dilihat. Dan rumus pertama, jika A lebih besar dari 1, maka tandanya tetap. Jadi, A pangkat Fx lebih besar sama dengan A pangkat Gx, maka Fx lebih besar sama dengan Gx. Dilihat dari pangkatnya ini.
fx lebih besar sama dengan gx. Nah, rumus nomor 2 ini, jika a di antara 0 dan 1, a di antara 0 dan di antara 1. Semisalnya, antara 0 dan 1 kan ada 1/2, ada 1/4, ada 2/3, dan lain-lainnya. Pokoknya, tidak boleh kurang dari 0, tapi tidak boleh lebih dari 1. Jadi di antara 0 dan di antara 1. Nah, jadi a pangkat fx lebih besar sama dengan a pangkat gx, maka tandanya dibalik. Maka jadi fx lebih kecil dari gx. Untuk rumus nomor 3, jika a lebih besar dari 1, ini sama seperti nomor 1, jika lebih dari 1, maka a lebih besar dari 1, maka tandanya tetap. Tandanya tetap ya. Jadi a pangkat fx lebih kecil sama dengan a pangkat gx, maka fx lebih kecil sama dengan gx. Dilihat dari pangkatnya, fx lebih kecil sama dengan gx. Lalu rumus nomor 4 ada jika, ini sama seperti yang rumus nomor 2 tadi, a di antara 0 dan 1, ya kan? Nah, ini jika di antara 0 dan 1 ini, jika lebih kecil maka tandanya dibalik. Jadi di sini memuat rumus a pangkat fx lebih kecil sama dengan a pangkat gx, maka tandanya dibalik ya. Tandanya dibalik, maka fx lebih besar sama dengan gx. Di sini ada contoh untuk pertidaksamaan eksponensial. Ada contoh soal. Contoh soal 1 ini ada 4 pangkat x plus 1 kurang dari 8 pangkat x min 5. Nah, ini disamakan dulu nih a-nya. Karena kan ini a-nya nggak sama kan. A-nya ini 4 dan a-nya ini 8. Jadi biar sama, diubah dulu nih. 2 pangkat 2 x plus 1 kurang dari 2 pangkat 3 x min 5. 2 pangkat 2 ini 4, 2 pangkat 3 ini 8. Lalu 2 pangkat 2x plus 2, kenapa di sini 2? Karena 2 dikali 1 ini hasilnya 2. Lalu kurang dari 2 pangkat 3x min 15. Kenapa dapat 15? Karena dari 3 dikali 5 hasilnya 15. Lalu ini kan, ini a-nya ini lebih dari 1 kan? Karena a-nya ini sama dengan 2, jadi tinggal dicari fx lebih kecil dari gx-nya. Nah, tandanya ini tidak berubah karena a sudah lebih dari 1, karena a-nya ini 2. Jadi tandanya tidak berubah. Tinggal dicari fx sama dengan gx. Jadi fx-nya ini kan tadi didapat 2x plus 2 kan, dan gx-nya ini 3x min 15. Jadi 2x plus 2 kurang dari 3x min 15. Jadi 2x min 3x, 3x dari ini, dan tandanya jadi minus karena berpindah tempat. Lalu kurang dari min 17 dari min 15, dan min 2 karena min 2 ini berubah tempat jadi min, dari positif jadi min. Lalu ini ada min x lebih kecil dari min 17. Karena ini min dan min, agar menjadi x maka tandanya dibalik. Jadi x lebih besar dari 17. Maka didapat himpunan penyelesaian dari soal ini, yaitu x lebih besar dari 17. Sekarang saya akan membahas materi grafik fungsi eksponen. Yang pertama, kita ingat dulu fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen itu mempunyai bentuk umum bahwa fungsi f itu memetakan dari x ke a pangkat x. Atau bisa kita tuliskan y sama dengan fx sama dengan a pangkat x. Nah, kemudian bagaimana cara melukis grafik fungsi eksponen ini? Nah, di sini ada beberapa langkah untuk melukis grafik fungsi eksponen. Langkah yang pertama adalah dengan membuat tabel yang menunjukkan hubungan antara x dan y. X di sini adalah daerah asal atau domain, dan Y itu adalah daerah hasil atau range-nya. Nah, nanti kita akan memperoleh titik koordinat X, Y. Nah, setelah kita memperoleh titik koordinat X, Y, kita bisa menggambarkan titik-titik koordinat X, Y ke bidang kartesiusnya. Nah, setelah itu, kita baru masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menghubungkan antar titik sehingga terbentuk kurva atau grafik mulus. Nah, ini adalah beberapa langkahnya, cukup simpel dan semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melukis grafik fungsi eksponen Y sama dengan A pangkat X, dengan A atau bilangan pokok atau basisnya itu lebih dari 1. Nah, contohnya kita akan melukis grafik fungsi Y sama dengan 3 pangkat X. Jadi di sini basisnya lebih dari 1, yaitu 3. Nah, tinggal kita ikuti saja langkah-langkah sebelumnya. Langkah yang pertama itu adalah dengan membuat tabel yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. Oke, di sini saya buat tabel terlebih dahulu. Kemudian, baris yang pertama ini adalah daerah asal, yaitu X-nya. Kemudian, baris yang kedua ini adalah fungsinya, yaitu 3 pangkat X. Kemudian, baris yang ketiga ini adalah nilai Y-nya nanti. Jadi, ini adalah nilai Y. Kemudian baris yang keempat, baris yang terakhir ini adalah titik koordinatnya, yaitu X, Y.
Nah, untuk X-nya ini bisa kita ambil sembarang saja. Di sini saya mengambil nilai yang negatif, yaitu negatif 2, negatif 1. Kemudian saya juga mengambil 0. Berikutnya saya ambil yang positif, yaitu 1 dan 2. Nah, untuk mengambil nilai X ini terserah mau ambil berapa aja. Yang penting dari titik-titik itu bisa dibuat kurvanya. Oke, usahakan lebih dari 3 ya, biar lebih jelas bentuk kurvanya nanti. Oke, setelah kita ambil sembarang nilai X-nya, tinggal kita masukkan aja ke fungsinya, yaitu 3 pangkat X. Nah, kalau X-nya di sini negatif 2, maka 3 pangkat X-nya kita peroleh 3 pangkat negatif 2. Begitu juga untuk X negatif 1, berarti 3 pangkat negatif 1. Kemudian untuk X sama dengan 0, berarti 3 pangkat 0. Untuk X1 berarti itu 3 pangkat 1. Untuk X2, berarti 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya, dari 3 pangkat X ini, kita cari nilai Y-nya. Yang pertama, untuk 3 pangkat negatif 2, kita bisa tuliskan 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9, berarti kita bisa tuliskan 1 per 9. Oke, selanjutnya, 3 pangkat negatif 1 sama berarti 1 per 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu 3, berarti kita bisa tuliskan 1 per 3. Kemudian 3 pangkat 0, ingat semua bilangan kecuali 0, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1, jadi ini 1. Kemudian 3 pangkat 1 itu adalah 3, 3 pangkat 2 di sini adalah 9. Nah, sehingga kita sudah memperoleh nilai X dan nilai Y-nya. Berikutnya, tinggal kita tuliskan titik koordinatnya. Yang pertama, X-nya negatif 2 diperoleh Y-nya 1 per 9. Berarti titik koordinatnya adalah negatif 2,1 per 9. Kemudian kalau X-nya negatif 1, itu diperoleh Y-nya 1 per 3, berarti titik koordinatnya adalah negatif 1,1 per 3. Kemudian X-nya 0, Y-nya 1, berarti 0,1. Kemudian X-nya 1, Y-nya 3, berarti 1,3. Kemudian X-nya 2, Y-nya 9, berarti titik koordinatnya adalah 2,9. Nah, di sini kita memperoleh 5 titik koordinat. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menggambarkan titik koordinat X, Y dalam bidang kartesius. Oke, kita gambarkan seperti ini. Kemudian kita isi di sumbu X-nya, di sini ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kemudian Y-nya saya tuliskan yang bilangan-bilangannya saja, yaitu 1, 3, dan 9. Kayak seperti ini ya. Selanjutnya, tinggal kita gambarkan titik koordinat X, Y-nya. Yang pertama, untuk titik negatif 2,1 per 9. Oke, jadi X-nya negatif 2, Y-nya 1 per 9. Kurang lebih titiknya di sini ya. Kemudian, titik negatif 1, 1/3. Negatif 1-nya di sini, 1/3 di sini, berarti kita peroleh titiknya di sini. Kemudian 0,1, X-nya 0, Y-nya 1, berarti titiknya di sini. Kemudian 1,3, X-nya 1, Y-nya 3. Oke, kita peroleh titiknya. Kemudian titik 2,9, X-nya 2, Y-nya 9. Oke. Nah, setelah kita peroleh titik-titik koordinat X, Y dalam bidang kartesius ini, kita tinggal masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menghubungkan antar titik sehingga membentuk kurva atau grafik mulus. Tinggal kita hubungkan saja antar titiknya seperti ini, sehingga kita memperoleh grafik dari fungsi Y sama dengan 3 pangkat X. Kalau tadi kita sudah mencoba melukis grafik fungsi eksponen kalau basisnya itu lebih dari 1. Selanjutnya kita akan melukis grafik fungsi eksponen Y sama dengan A pangkat X kalau basisnya itu berada antara 0 sampai 1. Nah, contohnya kita akan melukis grafik fungsi Y sama dengan setengah pangkat X. Jadi basisnya di sini adalah setengah. Kemudian untuk langkah-langkahnya masih sama. Yang pertama itu membuat tabel yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. Kemudian baris pertama di sini adalah X. Baris kedua ini adalah fungsinya yaitu setengah pangkat X. Baris ketiga ini adalah nilai Y-nya. Dan baris terakhirnya ini adalah titik koordinat yaitu X, Y. Untuk nilai X-nya sama, kita bisa mengambil sembarang. Di sini saya mengambil saja negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Di sini ada setengah pangkat X. Kalau X-nya yaitu negatif 2, berarti setengah pangkat negatif 2. Dan untuk negatif 1 berarti setengah pangkat negatif 1. Berikutnya untuk 0 itu berarti setengah pangkat 0. Berikutnya setengah pangkat 1 dan setengah pangkat 2. Berikutnya kita akan mencari nilai Y-nya. Untuk setengah pangkat negatif 2 ini kita peroleh 4. Setengah pangkat negatif 1 itu 2. Setengah pangkat 0 jadi 1. Setengah pangkat 1 setengah pangkat 2 itu 1/4. Nah,
sehingga kita bisa menentukan titik koordinatnya. Di sini x-nya negatif 2 yaitu 4. Jadi titik koordinatnya itu negatif 2,4. Kemudian x-nya negatif 1 yaitu 2. Berarti koordinatnya negatif 1,2. Berikutnya x-nya 0 yaitu 1 berarti 0,1. Kemudian x-nya 1 yaitu setengah berarti 1,5. Kemudian yang terakhir x-nya 2 yaitu seperempat, jadi 2,1. Nah, setelah kita peroleh titik koordinatnya, baru kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menggambarkan titik koordinat x, y dalam bidang kartesius. Ini gambarnya. Kemudian untuk titik yang pertama yaitu negatif 2,4. Kemudian titik negatif 1,2, x negatif 1 y-nya 2. Kemudian titik 0,1 situ. Kemudian 1,5 x 1 y-nya setengah. Kemudian titik 2,1 x-nya 2 y-nya seperempat. Baru kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menghubungkan antar titik sehingga membentuk kurva atau grafik mulusnya. Tinggal kita hubungkan saja 4 titiknya kalau udah seperti ini. Dan dari sini kita memperoleh grafik fungsi y sama dengan setengah pangkat x. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat grafik fungsi eksponen fx sama dengan a pangkat x dengan 0 kurang dari a kurang dari 1. Basisnya antara 0 sampai 1. Sifat yang pertama itu adalah daerah asalnya adalah semua x anggota himpunan bilangan real. Dan daerah hasilnya adalah y lebih dari 0 dan y anggota himpunan bilangan real. Kemudian yang kedua, fungsi f kontinu dan monoton turun. Sifat yang ketiga, fungsi f selalu cekung ke atas terhadap daerah asalnya. Yang keempat yaitu fungsi f selalu memotong sumbu y di titik 0,1. Kemudian sifat yang kelima, sumbu x selalu sebagai asimptok datar. Selanjutnya sifat yang terakhir yaitu fungsi f selalu berkorespondensi 1,1.